Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Banyak fenomena yang terjadi belakangan ini terkait sehingga fenomena antara pemuda dan motor. Namun di dalam perkembangannya juga tak jarang merasakan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang terjadi kita ulas bersama-sama malam ini bersama teman-teman kita dari EKTC Indonesia, DPC Kabupaten Purwakarta. Kang Bagus, sehat Kang? Alhamdulillah, sehat Pak. Ngantuk? Sedikit ngantuk. Iya, siap. Dan Kang Pak Tony atau Kang Tony dari Briges DPC Purwakarta, dan Kang Bobby dari Monreker Purwakarta. Koprok atuh. Jadi kita pengen tahu nih secara singkat tentang organisasinya masing-masing. Tentu kan latar belakangnya kalau dulu sama-sama pecinta otomotifnya, khususnya roda 2 gitu, yang berkembang awalnya di Bandung. Saya pengen tahu dari EKTC dulu, asal mulanya EKTC itu berdiri kapan sih dan datang ke Purwakarta kapan gitu, Kang Bagus. Jadi mungkin sejarah EKTC Indonesia dulu di Bandung lahir dibentuk itu oleh 7 orang siswa SMA di salah satu SMA swasta di Bandung pada tanggal 31 Desember 1982. Nah, di situ EKTC ini semakin berkembang, di situ semakin berkembang, semakin membesar dan menjadi daya tarik untuk para pemuda-pemudi di Bandung khususnya untuk oleh anak-anak SMP, anak-anak SMA, sehingga nggak ini kebanyakan anggota EKTC itu dulu yang dulunya itu emang bener-bener gangster mungkin ya, yang asalnya dari pecinta otomotif itu menjadi geng motor itu. Awalnya segmentasinya dari remaja sampai pemuda gitu ya. Pemuda ya, betul. Dulu tuh. Lewat hobi yang sama lewat hobi yang sama, satu wadah juga kan, lama-lama kan jadi sebuah geng motor yang besar mungkin dulu. Nah, setelah berkembang beriring waktu semakin kesini pada tanggal sekitar 23 April ya, mungkin 23 April 2013 EKTC bertransformasi. Kita bertransformasi menjadi sebuah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan baru OKP itu tahun 2013. Nah, setelah tahun 2013, setelah 2 tahun mungkin ya, 2 tahun berjalan sebagai OKP, transformasi kembali menjadi organisasi masyarakat sekitar tanggal 7 Juni 2015 hingga saat ini. Nah, dari Bandung ke Purwakarta nih, khususnya di Purwakarta, EKTC itu masuk di tahun kapan sih? Kalau sejarah dari Purwakarta sendiri itu mungkin pada tahun 2000-an ya, mungkin tahun 2000-an, 1999, 2000 milenium lah. Milenium ya. Nah, jadi sekarang EKTC pun sudah bertransformasi menjadi organisasi masyarakat hingga saat ini. Mantap. Kalau dari Briges, Kang Tony, sama Kang sejarah itu. Briges itu sama, asal mula sejarah Briges itu di Bandung. Bandung. Dari SMA 7 Bandung, dia bisa dibilang pionirnya lah ya. Briges 7, Briges itu Senja. Tapi berevolution, berubah dari tahun ke tahun, berbentuk berorganisasi sama masyarakat. Sekarang aktivitasnya lebih ke sosial ya. Setelah dulu mah kan stigmanya kita tahu sendiri arogan. Tapi sekarang OKP atau ormas, Kang Tony? Briges? Alhamdulillah kita udah legal. Nah, udah ormas ya. Udah ormas. Termasuk di Purwakarta juga berarti. Purwakarta. Luar biasa. Itu masuk ke Purwakarta tahun berapa Kang kira-kira? Maksudnya masuk Briges. Awal mula Briges ke Purwakarta tuh kapan tuh? 2008 ya. Mantap tuh. Gitu rame tuh.
Ikin ya. Ya, ketahuan biasanya yang sorak-sorak Ikin itu pemirsa mah apal. Oke, kalau dari mereka Kang Bobby ini ceritanya mungkin yang saya baca dari literatur yang ada, Monreker kayaknya paling lama nih, paling tua gitu ya. Kalau dari Monreker sendiri ya, dari Indonesia kan, Kan di luar kan? Mana? berdirinya kan bulan Oktober tanggal 28 tahun 1978. 78. Ya kalau bisa dibilang ruh dari komunitas ya. Komunitas otomotif di Indonesia. Ya dulu Bandung Speedmania. Bandung Speedmania. Ya, karena kan yang pendiri Monreker itu dulu pecinta balap. Inspirasi bikin wadah komunitas diberi nama Monreker. Sampai sekarang samakah mengikuti jejak langkah EKTC dan Briges menjadi ormas? Kalau Monreker sendiri kita tetap komitmen dalam komunitas motornya, klub motornya. Konsisten ya. Konsisten. Karena awalnya pecinta motor Motor sampai balap sekarang gitu pun ya. tetap di motor, di klub motor. Kau melihat dari Tapi bareng ngarokok ini. sok. Dari latar belakang yang ada berarti sama ya sama teman-teman yang lain juga. Ya sama dari Ngerokok tuh. awal didirikan sama lah, Oh, karena Wah. kita motor, komunitas motor, balap motor kan dari awal. Kalau ke Purwakarta kan Monreker itu Kalau masuk ke Purwakarta, Monreker tanggal 10 Agustus tahun 2000. tahun 2000. Tahun 2000. Berarti paling lama juga di Purwakarta setelah di Bandung ya. juga paling tua gitu ya. Purwakarta cabang pertama. Oh, cabang Nah, pertama di setelah Bandung, Setelah Bandung, Purwakarta. Setelah Gede. pelebaran saya kan dari pertama kan Bandung Speedmania. Kita berevolusi Jabar Speedmania. Mhm. Disitulah masuk Purwakarta. Oh. Dan sekarang alhamdulillah jadi Monreker Indonesia. Mhm. Tapi seiring berjalannya waktu kan ada stigma-stigma yang kurang baik yang beredar di Ya. masyarakat, di label gangster lah dan lain sebagainya gitu, memicu keresahan. Itu gimana sih tanggapan teman-teman dari Akang dulu deh? Ya kalau itu sih sangat disayangkan ya. Secara kan pendiri kita nggak ngajarin kayak gitu. Nah, mungkin itu ulah-ulah oknum lah. Iya, Oknum iya. yang pencarian jati diri mungkin kayak gimana. Secara sih kalau pendiri nggak mengajarkan hal-hal negatif. Hal negatif. Kita fokus aja ke misi, ke visi Mhm. dibentuknya Monreker. Oke, Kang Tony, kumaha tah Briges menyikapi stigma tersebut Kang yang beredar di masyarakat gitu? Keren, bagus. Berevolusi syariah kan lo. Iya. Hijrah. Iya, hijrah. Hijrah. Sama, kita juga dari Briges ada tim Spiritu Hijrah itu Iya. kan Briges tuh. Spiritu Hijrah, syariah kan dari mereka. Dari EKTC juga mungkin ada. Sama. Malah ada komunitasnya juga, rohaninya kita Iya, kan iya. ada kepengurusan, kita punya struktur wadah, ada wadahnya, kita ada bila mana ada kegiatan-kegiatan rajabah, Iya, iya, iya. marhaba kayak gitu, mulut. Kemarin aktif kita selalu aktif. Kalau nggak salah di Bandung mah sering ya sama Ustadz Happy Effendi Happy gitu, Effendi. kolaborasinya ya. Berarti artinya kan teman-teman semua juga merespon apa stigma negatif tersebut Ya. melalui tindakan real gitu. Lalu bagaimana dengan ekstasi? Sama juga nggak bagaimana merespon stigma negatif itu yang beredar di masyarakat itu? Upaya untuk mengedukasi masyarakat nah kumaha gitu kan Mulus? Jadi gini Mang, dulu kan emang bukan ente saya semuanya juga kan gitu kan emang mungkin bergerak dulu dicap sebagai geng motor dan emang iya arogansi di jalan sampai peperangan dan Bentrok, sebagainya bentrok dan sebagainya itu emang tidak bisa dipungkiri emang dulunya memang seperti itu gitu kan cuman seiring berjalannya waktu kita dengan upaya kita mengubah pola pikir mindset kita menuju ke apa bertransformasi termasuk bertransformasi menjadi organisasi pemudaan itu gitu kan apa sih tujuan visi dan misi kita gitu kan di situ kan sudah jelas bahwa kita ingin betul Mewadahi pemuda untuk di apa ya diolah mungkin Bang. Diolah di kreatif. situ kreatif
sampaikan ektisi dulu kan namanya Excel to Coitus begitu. Sekarang jadi diubah menjadi Excel to Creativity. Kreatif ya. Nah, untuk mewadahi pemuda-pemuda yang berkreasi tinggi mungkin seperti itu, Mas. Artinya kan semua sudah bertransformasi menjadi lebih positif, cuma kan sampai hari ini pun ada gitu tindakan-tindakan yang keluar mungkin dari aturan yang sebenarnya di setiap betul. ADART organisasi masing-masing masih ada ya. Si ada Seperti aja itu. Mang. Lalu saya pengen tahu kalau misalkan seperti itu oknum mah jangankan di kita kalangan pemuda dominan lelaki salah jeung masalah we pasti eta mah nya. Pasti ayo. Karena darah muda darahnya para remaja Betul. yang tidak pernah mau mengalah kata Bang Betul. Haji itu teh. Betul. Itu gimana tuh upaya untuk terus edukasi anak-anak gitu, teman-teman itu gimana? Capek itu sih sebenarnya gitu. Sebenarnya mau mengikis stigma itu sulit, Mang. Sulit. Sulit ya. Sulit, sangat sulit. Menurut saya sih dukungan dari para warga, para masyarakat juga pun Para perlu. stakeholder yang Ya. ada termasuk pemerintah Betul, gitu ya. betul, pemerintah juga. Sebenarnya perlu, Mang, sangat perlu gitu. Perlu. Jadi kita tuh sebenarnya perlu diarahkan gitu. Jadi kita bergerak tuh tidak semena-mena kita hanya bergerak, kita juga Iya, butuh iya. pengarahan Iya, dari dukungan, perangkat iya, ya, dukungan, support. lebih ke support. Karena Gitu, mungkin Bang. yang menjadi latar belakang kenapa khususnya kita di Purwakarta. di Purwakarta ya. Purwakarta. Kenapa kita sering under control ya karena memang tidak dikontrol sama yang di atas kan bisa jadi seperti itu. Coba mau diwadahi mah meureun moal gitu ya. Nah, seperti itu, Mang. Dan kita juga kadang kita ektisi brigade sama mereka itu juga di luar juga, Mang, kita biasa gitu ya, Iya. nongkrong, kadang kita bikin acara agenda bareng seperti itu. Kita mungkin rutinitas agenda bareng itu yang harus sering intens Sering dilakukan itu intens. untuk mereduksi potensi bentrok lah di Betul. jalan gitu ya. Betul, Mang. Selain jam mana Iya, iya sekarang mah. Terus saya pengen tahu nih, Kang Tony, visi Briges ke depan untuk pemuda di Purwakarta teh, hayang kos kumaha sih yang diwadahi di Briges itu pemudanya akan seperti apakan? pemuda banyak dari Briges itu pemuda-pemuda pelajar. Ini ada konfederasi pelajar dan mahasiswa. Oh iya. Jadi ada wadahnya untuk pelajar Ada. dan mahasiswa juga berarti Ada. gitu ya. Tidak hanya KPM. pemuda yang biasa-biasa aja gitu ya. Dari pihak perempuannya ada Iwabi, sebutnya gitu. Iwabi. Mereka punya SK masing-masing. Punya SK masing-masing. Punya SK masing-masing gitu. Punya prosedur masing-masing gitu. Tapi dalam semua naungan Briges satu. Naungan satu bendera. Karena kita keluarga. Oh, berarti punya organisasi otonom yang diberikan kewenangan khusus di pemuda mah pelajar mah sama mahasiswa di sini. Iya, perempuan ada di sini wadah-wadahnya. Oh iya iya. Unit-unit khusus di Monreker kan? Ya di mereka nggak beda jauh sama ETC Brigade kan. Kalau mereka Purwakarta ya khususnya. Kita lebih menggelorakan speed to positif. Jadi kita Positif. berlomba-lomba dengan kebaikan lah kita. Ya secara kan kita dicap kayak motor, sebenarnya kan nggak kayak gitu. Cuma itu hanya pandangan masyarakat. Makanya kita berusaha lah bagaimana caranya supaya masyarakat nggak mandang sejelek itu. Gitu. Berarti dikenali dulu semua potensi Ya. anggotanya, Ya. lalu diarahkan ke sama Di bidang-bidangnya lah. di bidangnya masing-masing gitu ya. Oke, menyinggung tadi terkait masalah perlunya dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah yang juga bawahi. Kemarin tanggal berapa? Kemarin 8? 9. 9 sekarang 10. Oke, tanggal 9 Maret berarti ya nanti. Tanggal 9 Maret Bapak Kabid Kepemudaan Pak Ahmad Arif itu membuat statementnya di headline Jabar tentang bahwa menyatakan teman-teman semua yang berada di lingkup ETC, Monreker Briges dan teman-teman yang mungkin di GBR yang sekarang nggak hadir itu adalah merupakan salah satu aset bangsa yang berharga yang harus diselamatkan gitu. Nah, generasi yang harus diselamatkan karena nanti kan di tahun 2030 Indonesia itu bakal dapat bonus demografi. Artinya masih banyak lobaan kayak pemuda lah Ya. sama yang tua-tuanya mah
Jadi gimana tuh cara apa? Menurut kalian harusnya pemerintah itu seperti apa gitu kan? Selama ini mah ngomong iya aset bangsa, iya perlu diselamatkan. Itu sebenarnya betul nyampe sampai kalian dibina sama pemerintah atau masih kurang atau gimana itu? Kang Bobi dulu deh. Ya kalau cara itu belum ada lah ya pembinaan dari pemerintah. Ya, emang benar tadi bahwa kita itu aset kan harusnya dijaga, Iya, betul, dibagus-bagus lah. Setuju, Bagaimanapun caranya kita mungkin ya saya ya ke pemerintah Purwakarta khususnya bolehlah kita adakan pembinaan ya, pembinaan kepada pemuda ya menghindari hal negatif. Iya. Kita prestasi dijadikan. Kang Tony gimana Kang? Adakah peran pemerintah Purwakarta ke Briges? Butuh dukungan supportnya gitu. Sejauh ini sampai apa sih gitu? Atau Kurang, belum? Belum terasa. belum merasa kayak maksudnya udah sama dari kita dari pihak Briges itu ya Mencoba untuk membuka mendobrak lah gitu maksudnya buat ngedukung kita. Nggak mencek cuma orangnya sosial aja, Iya. warga masyarakat luas itu Purwakarta. nggak pernah bosan lah intinya. Kita punya pikiran positif, sehat, mungkin kan buat masyarakat, selalu membantu sosial, kita selalu ada. Malahan bukan dari pemerintah, dari pihak Briges juga siap lah mendukung gitu. Sekarang mah kita mencoba mandiri dulu, Iya, yang penting mandiri. perhatian ke Iya, masyarakat, apalagi masyarakat. kondisinya lagi COVID gitu, Iya. banyak hal-hal yang kesulitan. Oke, jadi apakah ke EKTC pun sama? Pemerintah itu kan tadi menurut teman-teman belum sampai tuh kita dibantu sama pemerintah. Kalau ke EKTC seperti apa tuh? Sebenarnya sama sih Bang ya, belum terasa gitu, dampak yang langsungnya itu belum terasa gitu. Kalau bisa sih ya mungkin dari komunikasi mungkin ya yang kurang komunikasi, kesenjangan antara kita dengan para pejabat pemerintahan mungkin seperti itu. Terkadang kita juga mungkin bingung jalur birokrasinya harus kemana gitu ya. Iya, Kita betul, mau betul. harus kemana gitu. Bingung kemana ya? Ya mudah-mudahan lewat media ini bisa kita sampaikan lah. Amin, Karena amin. dulu pernah disinggung ya, ruang pemuda di Purwakarta teh sempit gitu karena kita hobinya di otomotif, khususnya di kendaraan roda 2 ini bagaimana gitu. Biar aku ku Subang buka sirkuit udah mantunya. Oke. Soal komitmen nih. Tentu punya komitmen, sekarang sudah bertransformasi, teman-teman Monreker konsisten di dunia otomotif yang sekarang sudah mulai dinaungi oleh IMI ya. EKTC dan Briges sendiri juga sudah menjadi ormas. Artinya kan harus memiliki sebuah komitmen untuk menjauhi hal kriminal, Betul. terus menjaga kondusivitas. Itu komitmennya seperti apa sih yang kalian edukasiin ke anggota-anggotanya, yang tadi balik lagi oknuma di mana lagi aya termasuk di pemerintahan geng aya gitu. Betul, Bang. Itu di gangster wae. Itu kan disinggung kemarin tuh sama siapa, Kang Lutfi Bamala. Itu gimana tuh untuk terus mereduksi supaya jauh dari kriminalitas? Sebenarnya gini, setiap kita kopdar gitu ya, setiap kita kumpulan kita sering edukasi gitu kan ke mereka, kita kasih pemahaman tentang organisasi itu seperti apa dan bagaimana sih cara menggerakkan sebuah organisasi itu seperti apa seperti itu. Nah, untuk mereduksi oknum, kita bikin yang namanya fakta integritas, Bang. Oh, jadi ada fakta Fakta integritas. Termasuk integritas. semua ya di Monreker sama Briges punya Fakta integritas gitu ya. untuk semua anggota kita. Jadi bila mana ada anggota kita yang melanggar menurut undang-undang, Ada RT, ada RT Tindak tegas. ya tindak tegas, Ditindak tegas. silakan kita serahkan kepada ada sanksi, kepolisian langsung. ada sanksi dari setiap organisasi Ya, masing-masing betul. gitu ya. Kita kasih sanksi dari organisasi juga pasti.
Terus berarti kan ini menjadi khususnya menjadi sebuah perhatian petinggi dari kelompok masing-masing nih. Dari Briges Kang Tony, gimana caranya kalau untuk mengedukasi teman-teman tuh di Briges? Kembali ke suatu komitmen itu, komitmen. Karena kadang-kadang urusan personal mah bedanya Beda. individu mah iya. Komitmen bila mana kita kopdar, kumpulan, kita sering sharing dari tiap anggota ngobrol, biar lebih komunikasi lah penting itu, penting komunikasi. Jalinan silaturahmi supaya lebih Silaturahmi. erat ya. Dari Monreker gimana Kang Bobi? Kalau dari mereka sekitar oknum berarti ya. Kalau dari kita ya yang pertama perekrutan. Kita nggak sembarang merekrut ya. Oh, selektif Ya, gitu ya. selektif. Jadi harus benar-benar buat apa kita masuk organisasi tapi mencoreng. Justru Mencoreng membuat organisasi kan. Betul. Terus di kita juga ada pembinaan. Pembinaan seputar diri, seputar organisasi. Tapi yang kita tekankan seputar diri. Soalnya kan ketika dirinya baik, organisasi otomatis Akan baik. baik. Betul-betul. Ketika dirinya jelek ya organisasi pun juga jelek. Alhamdulillah kan dengan adanya moneter syariah dari pusat dan alhamdulillah kalau kata udah ada yang moneter syariah. Ya kita lebih memudahkan itu untuk mengajak anggota khususnya ya. Lebih memudahkan dengan adanya program pembinaan, tarbiyah. Sekarang setiap organisasi itu punya organisasi mungkin bidang kerohaniannya Ya, masing-masing. bidang Itu pun kerohanian. upaya untuk mereduksi Ya, potensi gesekan tersebut dari bawah. Tapi kopdar bareng sering nggak sih di Purwakarta? Kopdar bareng pernah kopdar Tapi bareng sekarang- terus di masjid lah kita ya kajian Iya, bareng gitu. Kajian paling Kalau kegiatan bareng sosial besar, pernah kita sama GC Waktu Rutilahu 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 di tempat daerah mana? Di Sukatani. katanya Sukatani kita Rutilahu. Cuman tetap nggak cair yang mana. Dan dari pemerintah cair. Jadi kita ya jadi kita comot Ruti Laut itu salah satu program pemerintah itu tuh dari Iya. Rutilahu Itu cair. 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 Wah, apa udah? Yang pahit. anggar paci bicile teh Tapi itu ada selalu madunya. Iya. Jadi ya kita sendiri yang turun ke jalan langsung. Ngecoeng. Relawan kita nih ya. Dengan warga sekitar juga. Itu sebetulnya apa yang dilihat sama masyarakat masih pintas. Kadang-kadang kabar buruknya aja. Sekarang kabar buruk justru lebih cepat mengalir. Saya mau muka TikTok selain ninggalin ampul-ampulan gitu. Tapi kabar-kabar di teman-teman ETC, Briges Monreker GBR teh aya we silih panasan oknum TikToknya aya gitu. Edannya oknum lebih ke TikTok itu TikTokan oknumna asli zaman ayeuna. baba tuh Bingung mau bahas mah nggak di TikTok mah euy. Oh, kajian tinggalin ampul-ampulan euy. Lebar. Tapi upaya untuk mereduksi di medsos juga ada, tapi real lama tuh gitu. Kalau misalkan ada gesekan pun di jalan biasanya langsung diselesaikan oleh para Ya, pihak. betul, klarifikasi langsung. Mantap. Berarti kumaha kalau masih di labeli gangster masih menerima atau enggak gitu? Yang jelas meskipun sulit gitu kan. Pasti dan bukan pekerjaan gampang itu mah terkait karakter jeung mental. Tayangan pelajaran di jero kelas karakter jeung mental mah mah. Ya. Kumaha masih ada nih yang ngelabelin gangster cenah. Kumaha kan Kang Tommy? disebut namanya oknum we itu mah. Oknum di Iya. wae nya ampun. Oknum malahan kan yang memperkuat itu tanda pengenal itu Iya, ada identitas. identitas KTA KTA ya. Iya. Berarti atribut mah siapa aja bisa pakai, tapi kalau KTA kan belum tentu semua. KTA itu Belum semua punya ya. iya kalau paling kita tanya walaupun ada gesekan apapun saya samperin orangnya gitu mana
contohnya kejadian kemarin lah yang ada di daerah Cipeun dari mana sama itu ya oknum ya kan Gak punya KTA dia kan. udah diberesin langsung itu usut tuntas langsung beres Diserahkan ke pihak berwajib, Kepolisian, bisa iya. kita serahin aja. langsung. Terus selain identiknya ugal-ugalan, arogan, perang, pasti narkoba ya. Kita komitmen teman-teman dalam hal memerangi narkoba tuh kayak gimana tuh Kang untuk mengedukasinya? Coba Kang Bobi dulu. Ya kalau narkoba ya, kita ada sanksi Sanksi tegas ya. sanksi tegas yaitu sel 13. Ini sanksi yang paling ditakuti. Sel 13 Enggak. teh kos kumaha tuh. Ya, Itu nya. saya juga nggak mau lah. Paling ditakuti, sanksi yang paling ditakuti. Ya diantaranya ada narkoba, kriminal, penyalahgunaan atribut. Yang tidak bisa ditolerir. Ya, langsung dieksekusi oleh kepolisian. Kalau dari Briges Kang Tony, adakah semacam tadi Monica punya sel 13? Briges gimana penindakannya? 3O kita 3O. Naon teh mah? otakan omongan otot Aduh. gitu jadi briges itu udah Jadi sangat-sangat tegas tidak mentolerir berarti. iya ETC kumaha Kang? Ya pasti Mang. Jadi kalau misalkan si anggota terbukti betul gitu kan, depan mata lah ibaratkan, tangkap tangan apa gimana, kita otomatis langsung keluarkan dari keanggotaan. Soalnya kan kalau masalah narkoba itu udah nyangkut pribadi diri masing-masing kan. Itu tapi tetap kita edukasi anak-anak juga, kita adain penyuluhan tentang bahaya narkoba seperti apa gitu. Artinya kan sebetulnya pekerjaan teman-teman ini di organisasi masing-masing tidak mudah. Sebenarnya orang teh lain bukan mau ugal-ugalan, bukan mau gak benar, justru masuk itu supaya kita bisa arahkan betul, gitu ya. Betul. Jadi kita benar-benar merintis. Yang namanya merintis itu emang butuh perjuangan yang betul-betul besar seperti itu. Justru awalnya kita mah kasihan gitu sama teman-teman yang di jalan yang tidak terarah. Awalnya jadi oknum, terus kita beredukasi sok terpos di organisasi kayak gitu. Paham. Jadi pertanyaan terakhir, semua juga peduli akan daerah lah, khususnya di Purwakarta, cinta terhadap daerah masing-masing gitu kan. Emang Purwakarta seistimewa apa di mata teman-teman Kang Bagus? Ya Purwakarta di mata saya tempat kelahiran sih. Pasti. Tempat kelahiran. Apa ya? Nyentrik Purwakarta tuh. Sampai teman saya yang di Bandung juga pada ingin main ke Purwakarta tuh gitu ya. Ningali air mancur. Eta udah geuna mah. sawang badak gitu Ini sih mah tadi menurut saya mah. Dari Kang Tony gimana Kang? Purwakarta jadi Gimana Kang intinya Tony? pertamanya tempat kelahiran Siap. terus kalau nggak ada kami, nggak ada Briges, Purwakarta nggak ada istimewa. Wah, Jos, tanpa ada Briges Purwakarta teu istimewa. Ganti semuanya Purwakarta teu istimewa. Tabuk bubuk. Oke, Kang Bobi gimana? Purwakarta di mata Kang Bobi dan teman-teman Moreker. Purwakarta istimewa. Selain kotanya yang kecil, penuh dengan wisata, diwarnai dengan warna kita. Ya. Harapan kedepannya ya, Purwakarta lebih berprestasi ya. Amin. Khususnya oleh kita, Amin. oleh organisasi masing-masing. Kudu. Siap. Oke, tentu dari setiap komunitas atau organisasi ini kan punya jargonnya masing-masing. EKTC dulu jargonnya kayak gimana? Oh, oke. Jadi kalau saya bilang EKTC, kalian bilang Seksi Road ya. Kalau misalnya saya bilang Purwakarta, kalian bilang istimewa. Oke? Siap. EKTC, Seksi Road. EKTC, Seksi Road. Purwakarta, Istimewa. Kang Tony dari Briges. Kewon. Kalau di Briges itu
Kalau saya bilang salam juang, Briges abadi ya bilangnya ya. Siap, siap. Purwakarta istimewa. Siap. Ayo. Salam juang, Briges Purwakarta. Moneker, Kang Bobi. Kalau dari mereka sih lebih simpel ya, Iya. lebih cinta kepada budaya. Kedaerahan. Ya, kedaerahan. Ya, ketika dibilang mereka wanita. Siap. Mereka Wanyer. mereka Oke, demikian wawancara kita bersama teman-teman dari EKTC, Briges, dan Monreker, dan tidak juga lupa salam kepada teman-teman GBR. Next time kita nongkrong bareng lagi. Artinya teman-teman dari yang awalnya komunitas motor yang menjadi ormas ini pemuda-pemuda yang sangat butuh perhatian pemerintah dan sangat butuh arahan dari pemerintah. Semoga pemerintah dapat merespon dengan baik apa yang kita bicarakan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.